Demonstrasikan aksi nyata kami tentang budaya positif. Tentunya pengimbasan ini untuk anak-anak murid kita. Jadi yang pertama akan saya sampaikan Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita sebagai seorang guru, untuk melakukan tindakan kepada siswa kita harus mengilustrasikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya murid kita yang mengontrol, guru yang mengontrol murid. Jangan sampai terbalik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kalau seperti contoh anak-anak kita ini yang kita marah, yang kita tegur itu ya mungkin kita main fisik, mungkin kan itu ada anak yang terima dan ada yang anak itu tidak terima. Nah, anak yang tidak terima itu dia belum terbentuk karakternya. Jadi penguatan kita di sini adalah kita ketika mengkritik anak, memarahi anak itu supaya tujuannya menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang positif kita lakukan itu sangat efektif dan bermanfaat untuk anak. Segala sesuatunya yang penting positif. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus kita tekankan kepada anak murid kita, jangan sampai anak kita ini kurang ajar dengan orang dewasa sehingga nanti karakter yang kita inginkan tidak tercapai gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya sama-sama kita memikirkan sebenarnya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, dan bagaimana dampaknya. Nah, dari keseharian kita menghadapi murid-murid, ya tentu kita pernah melakukan hukuman. Tentu kita pernah anak itu sadar, jadi mereka melakukan konsekuensi atas kesalahan mereka sendiri. Kemudian restitusi ini adalah sikap bagaimana kita mengambil keputusan dalam memecahkan masalah peserta didik kita. Jadi saya ingin menanyakan, apakah kita sudah melakukan restitusi terhadap siswa-siswa kita? Restitusi ini adalah pertama, contoh ketika anak datang terlambat. Anak datang terlambat, kalau langkah restitusi yang kita lakukan itu, yang pertama harus kita tanyakan dulu, kenapa terlambat? Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah harus tahu dan harus sadar konsekuensi apa ketika mereka datang terlambat. Konsekuensi apa yang harus mereka lakukan? Itu. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakinkan bahwa anak itu memang salah karena sudah melanggar peraturan sekolah, begitu. Jadi sebenarnya restitusi ini sudah kita jalankan, Bapak Ibu, sudah kita jalankan dengan maksimal. Kemudian anak juga sudah menyadari konsekuensi ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi dampaknya, ya kadang anak itu berubah, kadang masih telat, ya itu berbagai kendala yang mereka hadapi. Tapi yang penting kita sudah melakukan teori-teori dan langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan, atau langkah-langkah restitusi yang kita lakukan. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Grace. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa keyakinan poin-poinnya. Yang pertama, bahwa Anda tidak bisa
bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini teorinya, teori basicnya, teori dasarnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya model berpikir menang-menang, maksudnya win-win gitu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki pemikiran berbeda. Kemudian di bawahnya terdapat ini lagi untuk belajar disiplin kontrolnya. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi seperti anak yang melakukan menghindari hukuman, itu adalah motivasi dari eksternalnya, dari luar. Berarti tidak ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, sama, ini juga motivasi dari eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, tentu sudah barang jelas, ini motivasi dari dalam diri dia sendiri. Jadi hal inilah yang kita harus munculkan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ya seperti keyakinan kelas yang harus kita bentuk supaya memunculkan kesadaran anak tentang pentingnya budaya positif. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol, ya ini bagian kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum, contohnya ya kita sudah seringlah melakukan hal tersebut. Ketika anak melakukan kesalahan langsung kita eksekusi biasanya kan. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu merasa bersalah. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Contoh misalnya Arya misalnya. Kamu tahu kenapa kamu tidak membuat PR? Kamu tahu alasan kamu? Bukan alasan. Ketika kamu tidak membuat PR, konsekuensi apa yang harus kamu hadapi? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu dia akan memunculkan perasaan bersalahnya. Kamu tahu ketika kamu datang terlambat, nanti ibu dimarahin kepala sekolah, nanti bapak dimarahin kepala sekolah ketika kamu datang telat terus. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang membuat anak ini merasa bersalah. Jadi bapak ibu, bolehlah kita menerapkannya sekali-sekali kepada anak untuk membuat pembuat rasa bersalah ini. Ya, tapi sebenarnya ketika kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya target kita itu tidak berhasil sebenarnya. Kita tuh pengen tuh anak kita itu dia merubah perilakunya dengan kita sebagai teman. Nah, seperti itu. Jadi seperti apa kita membuat anak itu seperti teman dengan cara-cara kita, nanti anak itu akan terbiasa dengan perilaku positif. Jadi harus kita timbulkan sikap sebagai teman kepada murid. Gunanya itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau ini ketika anak yang sudah kita anggap sebagai teman sendiri, ya kita cukup memantau saja gerak-gerik yang dilakukan oleh anak. Salah benar yang dilakukan oleh anak hanya kita pantau saja. Karena apa? Karena kita sudah melakukan treatment terhadap murid kita itu sudah sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai manajer, nah ini Bapak Ibu yang sebagai manajer ini sangat kompleks sekali perlakuannya. Jadi kita memang harus betul-betul memperlakukan siswa ini dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Menurut saya seperti itu. Baik, kemudian segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, ya. Kemudian ada validasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan.
Oke, kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, kebutuhan hidup. Kemudian ada power atau penguasaan. Kemudian di situ ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang juga dialami oleh murid-murid kita. Jadi harus kita sikapi betul Bapak-bapak Ibu ketika salah satu murid kita mengeluarkan sikap-sikap dari salah satu 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Oke, kemudian jadi ini disiplin positif. Apakah maknanya? Oke, jadi maknanya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, ini adalah pencetus kata-kata disiplin tadi, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi ini tadi balik ke motivasi eksternalnya, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jarang sekali. Oke, kemudian ini ada contohnya teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Otomatis ini adalah motivasi dari eksternal, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi internal nih Bapak Ibu yang harus kita tumbuhkan terhadap peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, jadi hukuman, apa itu hukuman? Pak Jimmy, apa itu hukuman Pak Jimmy? Silakan dijelaskan. Silakan. Apa hukuman menurut Pak Jimmy? Baiklah, terima kasih untuk waktunya Pak Yudi. Saya akan menjawab sedikit mengenai hukuman. Bagi saya hukuman adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika suatu peraturan itu sudah dibuat dan konsekuensinya itu berupa atau bisa disebut sebagai hukuman. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Jimmy. Oke, ya silakan Ibu kita. Apabila kita terapkan dengan siswa kita, tentu saja akan menimbulkan efek yang tentu saja bisa menyakiti baik fisik maupun psikisnya menurut saya. Kalau sepengetahuan saya gitu kan, dan pengalaman pribadi juga, kalau yang menyentuh psikis itu ingatannya lama, tertanam di kepala. Ya, jangka panjang itu selalu diingat. Jadi pada dasarnya tadi kita kembali ke keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan filosofinya Jajar Dewantara. Jadi sekolah adalah tempat bersemayanya kebudayaan gitu ya, di mana anak itu harus merasa senang di sekolah, bukan berarti sekolah adalah momok yang menakutkan. Ketika terpikir dengan sekolah, maka yang terbayang adalah di kepala adalah kalau tidak seperti ini akan mendapat hukuman seperti ini. Itu masih kita dipengaruhi oleh zaman feodal dulu, zaman penjajah dulu, itu menurut saya. Ya, terima kasih kita. Beri plus dulu di belakang ya. Ya, silakan Pak Andi. Silakan mic-nya boleh dikasih. Mungkin simpel saja Pak Dik dan Pak Jimmy itu luar biasa, Ibu kita itu luar biasa. Kalau saya, pandangan saya, hukuman itu sama dengan sanksi yang mengikat, yang hanya membuat anak itu untuk patuh mengikuti tata tertib yang ada kalau kita di sekolah. Akan tetapi tidak membuat anak itu termotivasi untuk melakukan perubahan.
Mungkin ini Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Andi, kasih tepuk tangan Pak Andi. Ya, jadi hukuman itu tadi yang disampaikan kepada Pak Jimmy, Bu Anita dan Pak Andi, betul sekali bahwasanya hukuman itu sebenarnya ketika kita melakukannya itu bisa menjadi efek jangka panjang terhadap anak. Jadi hukuman itu ada kelas-kelasnya sesuai dengan kesalahan yang murid lakukan. Namun Bapak Ibu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti ini. Jadi yang bisa saya tangkap dari filosofi Hajar Dewantara ini adalah kita menjadi tauladan untuk murid-murid kita. Seperti ini, Pak. Oke, kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat one way atau satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, ini yang seperti disampaikan Bu Ita tadi, ini bisa jangka panjang, mentalan itu bisa jangka panjang. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Oke, menurut Alfikon pada bukunya di tahun 1993 dan wawancara ACCD Annual Conference tahun 1995 mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu, penghargaan maupun hukuman sebenarnya ini ada potensi untuk menghancurkan seseorang murid itu, karena itu berasal dari motivasi eksternalnya, bukan dari motivasi internalnya. Jadi ini yang harus kita bangun. Oke, selanjutnya konsekuensi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang konsekuensi? Boleh, Ibu Sinta, apa itu konsekuensi menurut Ibu Sinta? Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Kalau menurut saya, konsekuensi itu adanya kesepakatan antara guru dan murid terlebih dahulu. Misal di dalam kelas kita kan memiliki keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu dilanggar, contohnya ketika guru sedang menjelaskan, ada salah satu murid yang bermain ponsel atau bermain HP. Nah, di sana letaknya konsekuensi. Apa yang menjadi kesepakatan bersama? Misalnya mungkin HP-nya disita selama 2 minggu. Akan tetapi itu sudah menjadi kesepakatan, bukan hanya guru yang mengambil dengan tak terduga. Akan tetapi memang adanya kesepakatan tadi. Mungkin itu saja Pak Idi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sendang. Jadi bagus terganti. Menurut Ibu modal ini apa itu konsekuensi? Menurut Ibu, silakan Bu. Baik, terima kasih untuk masalah ini. Ya, jadi konsekuensi itu intinya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ketika salah satu melanggar, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan. Baik, di sini saya akan menjabarkan konsekuensi. Yang pertama, sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, betul, terhadap pendapat teman-teman tadi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Jadi wajar. Kemudian atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi, Bu. Jadi anak mengobrol di kelas, kemudian karena dia melanggar kesepakatan kelas, maka nanti jam istirahatnya harus dia gantikan, ya, digantikan jam waktu istirahatnya. Jadi harus mengulang pelajaran lagi. Jadi tugas yang diselesaikan kawan-kawannya duluan, dia harus terakhir menyelesaikannya di waktu istirahat. Jadi itu bentuk konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid tentang konsekuensi yang telah disepakati bersama. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada kolom tindakan guru, di sebelahnya ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sebelah sini ada kalimat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menjawab. Kolom 1 ini hukuman atau konsekuensi. Kolom 2 hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu akan menjawab untuk tabel yang di depan. Baik Bapak Ibu, silakan yang pertama Bapak Inti untuk kolom pertama. Bapak Inti mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Karena dalam ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Jadi menurut saya untuk yang pertama ini merupakan salah satu contoh dari tindakan hukuman. Hukuman, ya. Hukuman karena kegiatan ini dilakukan satu arah dari guru saja, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya Pak Ibu untuk kolom nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya untuk kolom nomor 2 itu tindakan guru masuk ke hukuman. Hukuman. Alasannya Pak? Sama seperti Kak Win tadi, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Karena sama seperti yang Kak Win tadi. ya, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, terima kasih. Disebut nama dulu. Silakan Bapak Saiful untuk kolom nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Yudi. Untuk kolom nomor 3 itu murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Karena di sana seperti penjelasan Pak Yudi tadi, hukumannya bersifat satu arah. Kemudian pemberian efek jerahnya diberikan secara tiba-tiba atau tidak ada aturan yang tertulis. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita tepuk tangan dulu. 1, 2, 3 hukuman semua. Selanjutnya Pak Aam untuk kolom nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoretnya. Nah, itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman. Karena mengapa? Apabila konsekuensi itu kalimatnya bukan menggantikan, akan menggantikan. Jadi kalau ada akan menggantikan, jadi itu seperti ada kesepakatan. Tetapi kalau sudah menggantikan itu sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Pak An. Tepuk tangan dulu untuk Pak An. Untuk kolom saja Ibu Nurpriyani. Di kolom selanjutnya, membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
suatu kesalahan yang dilakukan itu mungkin dengan alasan kalau melakukan kesalahan itu konsekuensinya harus diselesaikan, yaitu dengan membersihkan tumpahan air. Ya, terima kasih saudara Billy. Jadi tepuk tangan dulu. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Anggi. Kolom selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, lalu yang murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman Pak Yudi. Ya. Boleh lanjut kedua berikutnya? Alasannya kenapa Pak? Oh, alasan hukuman. Ya. Karena hal tersebut bisa menyakiti perasaan siswa atau murid kita. Ketika dia bertelanjang kaki mengelilingi sekolah atau istirahat, dan akan terjadi juga nantinya tuh diolok-olok oleh temannya. Kayak gitu Pak Yudi. Baik. Oke, silakan Pak Anggi. Untuk kolom terakhir, kepala Pak Anggi, silakan. Nah, untuk kolom terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi Pak Yudi. Mengapa? Karena lari tersebut dan ini juga termasuk jam pelajaran olahraga, jadi sinkron, dan itu udah termasuk kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat selama jam PJOK karena berkaitan dengan berat. Demikian Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Anggi. Yang terus dulu ke Pak Anggi. Baik Bapak Ibu, jadi dari analisis kita ya untuk kasus-kasus tersebut, jadi kita akan mengetahui ya bentuk-bentuk kasus tersebut itu hukuman atau konsekuensi yang sudah kita diskusikan tadi. Baik, jadi ini jawabannya. Oke, ya yang pertama tadi mencatat sampai sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu bentuk hukuman dari jawaban Pak Widya. Sebentar dulu Pak Widya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali berapa? Ada sesuatu jawaban dari Pak Jimmy. Pak Timo, Pak Eko, ya betul juga hukuman. Kemudian yang lain dia minta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan baju sekolah, yang dijawab oleh Pak Jimmy. Ya benar, ya hukuman dari tangan. Kemudian jawaban nomor 4, gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yang dijawab oleh Pak. Itu sebenarnya bentuk konsekuensi. Jadi ketika dia sudah mencoret-coret tugas kawannya, ya konsekuensinya harus diganti dong. Nah begitu. Jadi memang itu sudah bentuk konsekuensi Pak. But it's okay. Di sini tidak ada benar dan salah. Oke Pak. Gimana dulu? Membersihkan teman air dan meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, yang dijawab oleh Ibu Nil itu adalah bentuk konsekuensi. Ya, jadi secara sadar anak itu melakukan senggolan terhadap gelasnya, jadi kemudian tumpah air. Jadi bentuk konsekuensinya dia harus mengelap meja, bukan karena atas suruhan guru. Nah, jadi itu bentuknya. Oke, kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian yang dijawab oleh Pak Anggi itu adalah hukuman. Ya betul sekali Pak Anggi, dikasih hukuman. Karena ini sifatnya psikis dari anak sehingga bisa membuat anak itu sakit hati yang berjangka panjang. Jadi ini bentuknya hukuman. Kemudian untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Betul Pak Anggi, konsekuensi. Kasih tepuk tangan lagi Pak Anggi. Ya, jadi inilah konsekuensi yang dibuat oleh guru PJOK. Ya, ketika terlambat 10 menit, anak harus lari 2 kali. Jadi ini bentuk konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, lanjut ke restitusi. Baik, saya akan menjelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini tadi balik ke motivasi internal tadi ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung langkah restitusi. Nah, guru bisa bertanya pada situ ayat saya katakan tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu akan melihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan langkah restitusi, Bapak Ibu. Ya, langkah restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas tadi, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah bentuk-bentuk kalimatnya. Jadi tidak harus kita langsung menghardik ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Diharapkan kita guru bisa melakukan langkah-langkah restitusi seperti ini, kalau bisa. Oke, baik. Nah, di sini ada kembali kolom-kolom. Jadi di kolom sebelah kiri ini adalah bentuk peraturan. Ini adalah bentuk kalimat-kalimat peraturan. Jadi di sebelah kanannya adalah kalimat yang harus kita buat ke dalam keyakinan kelas dengan kalimat yang singkat tapi gampang diingat. Seperti itu Bapak Ibu. Saya langsung saja selalu kembalikan bentuk kepada tempatnya. Ini sudah jelas kalimatnya, kalimat peraturan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan langsung jawabannya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk jawabannya. Kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, nah jadi contoh-contoh kalimatnya seperti ini, ya. Dan tujuan-tujuannya jelas. Jadi kenapa misalnya dilarang mengganggu orang lain? Keyakinan kelas kita bahwa kita harus menghormati orang lain. Nah, jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini untuk keyakinan kelas, kita harapan kita anak kita itu bisa berubah menjadi lebih positif. Itu harapan kita. Nah, kalau harapan tidak sesuai realita itu ya selalu terjadi di lapangan. Tapi yang jelas kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Oke, jadi contohnya misalnya gunakan masker mungkin pada saat COVID kan, jadi tujuannya itu untuk kesehatan dan untuk keselamatan kita. Baik Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi yang sebelumnya tadi sempat dibahas sedikit. Jadi segitiga restitusi Ibu, Bapak Ibu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh kalimat menstabilkan identitas itu adalah yang pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai anak ini dapet stabilkan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian untuk contoh kalimat validasi tindakan yang salah, kita kasih pertanyaannya seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi nanti anak itu akan menjawab, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi di sini sudah ada validasi tindakan yang salahnya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, kita bertanya kepada anak, keyakinan kelas apa yang mulai kita sepakati? Jika anak itu melanggar kan. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk meyakinkan diri anak itu, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat yang merasa gagal, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena bermasalah positif terhadap dirinya. Guru berkata, bermasalah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga masalah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini adalah kekuatan kita untuk menstabilkan identitas anak ini, ya.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah itu, jadi kan kalau anak salah kan biasa itu, anak menang lewe. Nah, jadi kita sambilnya dengan kalimat ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini contoh kalimat yang mencerminkan identitas logonya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Dengan guru berkata, karena bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini kita memvalidasi kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai yang universal apa yang telah kita sepakati? Nah, yang kesepakatan kelas tadi ya, atau keyakinan kelas tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah saya sering tanyakan kepada anak. Ya. Jadi anak-anak kita ini bisa kita berikan dampak positif dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Oke, jadi di sini ada identitas gagal dan identitas sukses Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hukuman, maka identitas kita sebagai guru itu gagal. Jadi, kemudian ketika kita melakukan konsekuensi dan kita melakukan langkah restitusi, maka identitas kita sebagai guru itu sukses. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ya, kita sebagai guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, itu. Ini adalah ya saya mencerminkan diri saya sendiri Ibu ya. Ya, saya sering sekali. Penghukum yang nada suara tinggi, ya dengan bahasa bubur, mata melotot, ya jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kemudian membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi ini adalah posisi guru yang membuat merasa bersalah muridnya, ya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oke, kemudian guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu ya kalimatnya Bapak Ibu kalau sebagai teman. Kemudian kita guru sebagai memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan
peraturan dan konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi yang pemantau seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk slide terakhir, posisi kita sebagai manajer ini yang biasanya sangat tahap yang sangat rumit dan sulit. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berinteraksi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka mengacu kepada restitusi, kembali pada restitusi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencetak buku diulang tengah semester, dan saya sudah belajar dari subuh sampai kesal, Pak. Oh, begitu. Wajar lah kalau kamu bakal marah dan kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga bakal marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Monica? Saya marah-marah dan saya mencaci makinya, dan saya tidak sengaja mendobrak mejanya, Pak. Oh, begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya benar Pak, karena kami kan sudah belajar dari subuh Pak, dan sedangkan dia mencontek dengan enaknya mencontek buku, dan dia tidak ingin berusaha sendiri Pak. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu. Marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Saling menghormati sama antar teman, Pak. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah? Saya harus menahan sabar saya, Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus menahan amal saya dan harus bersabar. Kalau misalnya teman kita mencontek, kita bisa mengadukannya kepada guru Bapak. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Nanda Tika Zahra, saya dari 10-4. Saya senang sekali karena telah diajak oleh Pak Yudi berdiskusi tentang masalah ini. Dan saya untuk selanjutnya, saya akan menahan amal saya dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Oke Dimas, tadi Bapak dengar dari guru piket, kamu tidak memakai sepatu hitam ya? Iya Pak, soalnya saya bangun terlambat dan buru-buru. Sekarang mana sepatunya? Sepatu saya ditahan oleh guru piket Pak, dan selama seharian saya tidak diperkenankan untuk menggunakan sepatu itu Pak. Wajar jika guru piket menahan sepatumu. Menurut kamu peraturan sekolah mana yang sudah kamu langgar? Tidak menggunakan sepatu hitam Pak. Kamu bangun terlambat dan buru-buru sehingga lupa mengenakan sepatu warna hitam, tentu ada alasannya kan? Iya Pak, saya bergadang sambil main HP Pak, sehingga kurang tidur. Menurut kamu menaati peraturan sekolah itu penting tidak buat kamu? Penting Pak, karena dengan menaati peraturan saya bisa menghargai diri sendiri, waktu dan juga sekolah Pak. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kamu. Ya Pak, saya sudah menyesal bangun terlambat dan buru-buru sehingga salah menggunakan sepatu Pak.
Menurut kamu, bagaimana supaya kamu tidak mengulangi kesalahan ini? Saya tidak akan bergadang lagi Pak, agar tidak terlambat, dan juga buru-buru, dan akhirnya saya memakai sepatu sesuai peraturan sekolah Pak. Baik Dimas, kamu sudah menemukan solusinya. Betul, Bapak harap kamu tidak mengulangi kejadian seperti ini lagi. Terima kasih Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Kurniawan dari kelas 12 IPA 3. Terima kasih Pak, saya senang diajak diskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan salah menggunakan sepatu ke sekolah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku tulis nama. Kamu boleh review dulu. Kamu boleh tanya dulu di Google. Hapusin kalimat ini, kalimat untuk keyakinan kelas yang bagus. Oke, terus. Udah belum? Oke. Oke, sekarang Bapak paju satu-satu ya. Kita rumuskan, kita jadikan satu, kita gabungkan. Oke, dari sini. Oke, yang pertama ada kompak, ya. Kemudian bersikap jujur. Kemudian tidak curang dalam mengerjakan tugas. Oke, tidak curang maksudnya sama. Oke, ya. Kemudian yang di sini ada kelas kita harus sportif dan kompak dalam segala sesuatu. Oke, kurang lebih sama. Ada kompaknya di situ ya. Oke, sudah itu boleh makan asal jangan ribut. Ya. Kalau untuk keyakinan kelas ini kita harus sepakati dulu dengan guru mata pelajaran. Ya, guru mata pelajaran. Jadi kamu sama-sama, misalnya guru per mata pelajaran itu harus kamu kasih tahu dulu, Bu, kami boleh tidak makan sambil belajar? Ya, kalau kayak bapak, boleh-boleh baik. Kalau kayak bapak pribadi, cuman kamu kalau untuk guru lain kamu harus sepakati dulu. Oke, paham ya? Oke, kemudian di sini ada mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Sibuk dewe. Kalau kencing sibuk dewe. Ya. Apa maksudnya mandiri itu? Rizky, pertama. Tidak bergantung dengan orang lain. Berarti samulah aja di sini orang. Tidak curang dalam mengerjakan tugas lah. Bisa jadi. Kurang lebih itu. Oke. Tidak boleh mengambil tanpa izin barang yang bukan milik kita. Oke. Berarti di siko untuk kalimat singkatnya kita bukan, yo menghargai lah, menghargai. Yo. Jadi konteksnya menghargai orang lain. Oke, jadi untuk sementara itu kita lah dapat yang pertama itu kompak tadi yo. Kompak kok dalam artian cak mana? Kalau dalam penafsiran kamu?
kalau ya sih kok dapat tugas kalau ya itu apa itu ya itu memang kompak, tapi itu dalam sisi hal negatif, tidak boleh ya saya tahu. Misalnya ada guru jam kosong misalnya selalu dipanggil bapak guru itu, nah itu tidak boleh juga ya, itu hal negatif. Jadi kita harus memunculkan hal-hal positif juga. Jadi kompak dalam hal positif di siko ya. Oke. Kemudian kedua di siko yang kita tengok iko di siko harus ada kejujuran iko ya. Di siko ya kalau Bapak tengok tidak boleh mengambil tanpa izin orang lain. Maksudnya harus oke. Jadi Ziko bersikap jujur, oke? Setuju ya? Setuju. Oke, termasuklah itu tadi. Kalau nak ikut tuh minjam barang orang lain tuh izin ke orangnya. Yo, kemudian bertanggung jawab. Oh iya, boleh ya kita tambah bertanggung jawab di Ziko ya? Oke ya, bertanggung jawab ya? Setuju? Setuju. Bertanggung jawab. Oke, kita baca lagi dulu. Membaca doa sebelum belajar. Tidak keluar masuk pada jam pelajaran. Oke, setuju Bapak. Karena Jeko pada saat guru menjelaskan, kemudian di tengah-tengah kawan kamu izin Pak, terpotong pembicaraan atau penjelasan guru itu akan mengganggu. Ya, aceh teman. Bukan artian kamu tidak boleh kencing, itu bukan. Tapi kita harus berlatih ya, berlatih ya teman. Menghargai orang lain. Memperhatikan seseorang yang bicara, mau guru ataupun teman. Oke, berarti di Siko lah bisa kita simpulkan saling menghargai. Oke. Menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, tidak alpa. Nah, itu sering ya. Memang sekarang tuh kamu lah sudah mulai ya orang tuanya nelpon bapak yang izin itu okay, udah bagus ya. Cuman untuk peraturan sekolah, peraturan sekolah itu kan mewajibkan kamu itu ngirim surat kalau kamu terkendala masuk ke sekolah ya, maupun izin maupun sakit ya. Jadi sebenarnya surat izin itu wajib. Paham ya? Oke. Menjaga kebersihan kelas, menghargai teman. Kalau masuk di situ ya saling menghargai ya. Bertanggung jawab dan kekompakan. Kalau masuk di situ. Disiplin positif dan motivasi. Disiplin positif ini adalah ya kalau termasuk di situ kalau ya kompak, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, itulah masuk juga ya. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, di sinilah sudah ada untuk poin menjaga kebersihan. Ya. Penting apa tidak ini? Penting. Oke, jadi setuju apa tidak? Setuju. Oke, menjaga kebersihan. Dengan cara apa menjaga kebersihan? Buang sampah sekarangnya. Bikin sesuai dengan jadwal. Buang sampah jangan di laci meja. Beri pemper. Ya.